berikutnya tentang manajemen modal kerja. Ya, manajemen modal kerja ini nggak selalu tentang perusahaan besar ya teman-teman ya. Manajemen modal kerja ini juga bisa perusahaan kecil menengah atau mungkin perusahaan-perusahaan yang skalanya itu rumahan. Nah, itu bisa diaplikasikan di perusahaan tersebut. Ya, cuman mungkin saya akan lebih banyak menggunakan istilah-istilah perusahaan menengah atas ya, karena saya mungkin akan sharing di pengalaman-pengalaman kerja saya, ya, pengalaman-pengalaman di industri saya yang ada sangkut pautnya dengan teori yang kita akan sharingkan malam ini. Oke, konsep modal kerja sendiri, ya, hampir semuanya sama teman-teman ya, hampir semuanya sama. Yang pasti modal kerja itu di-create oleh suatu industri, suatu usaha ataupun suatu organisasi untuk menjalankan suatu operasi atau menjalankan suatu aktivitas bisnis perusahaan tersebut ya. Modal kerja di mata kuliah manajemen keuangan ini lebih fokusnya adalah berkegiatan, bukan modal kerja untuk berinvestasi saja ya. Nah, tapi poinnya yang paling banyak ini memang lebih banyak poinnya yang paling banyak kita bahas tentang modal kerja bagaimana menjalankan kegiatan operasi perusahaan tersebut. Ya, selain ada 25% atau 30%-nya ini untuk kegiatan investasi ya. Di mata kuliah penganggaran ya model kerja ini dibahas sendiri khususnya perusahaan-perusahaan yang memiliki rencana strategis untuk tahun-tahun tertentu. Jadi anggarannya dibikin, eksekusinya dari Januari sampai Desember. Nah, tapi kalau di manajemen keuangan sendiri, modal kerja ini hanya membahas tentang garis besar. Apa saja nih yang jadi pos-pos utama sampai perusahaan itu benar-benar bisa bertumbuh sesuai dengan visi misinya stakeholder ya atau pemilik perusahaan atau mungkin siapa yang berkepentingan di perusahaan tersebut. Ya, pertama lebih fokus tentang belanja bahan baku. Belanja bahan baku ini adalah fokus utama. Selain membayar tenaga kerja, membayar kegiatan operasional pabrik, ya overhead pabrik atau biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas produksi. Tiga poin ini yang utama teman-teman ya. Jadi kalau misal ada modal kerja di suatu perusahaan, tiga ini jangan sampai terlewatkan. Misal nih, membayar gaji, toh karyawannya saya sendiri, saya memproduksi barang sendiri, mengemas sendiri, dan menjalankan bisnis sendiri. Jadi one man show ya istilahnya. Nah, tapi perlu diingat, ketika bisnis perlahan mulai makin besar, modal kerja tentunya akan bertumbuh juga kebutuhannya, akan semakin besar juga. Bagaimana kalau memang karyawannya itu diri kita sendiri? Tentunya nggak akan bisa ngatasi. Padahal kita sebagai pemilik perusahaan punya visi misi yang lebih jauh ya. Nah, justru itu pada modal kerja ini kita harus petakan secara spesifik. Ya, ini sangat berhubungan dengan penganggaran juga. Penganggaran seberapa banyak kebutuhan modal kerja pada periode tersebut ya 1 tahun lah 12 bulan dan kita breakdown menjadi bulanan ya. Nah, ini fokus utamanya kegiatan beroperasi. Itu konsep modal kerja yang kita bahas bersama di malam hari ini. Berikutnya tentang perputaran dari modal kerja tersebut. Ya, kita punya uang 1 juta, kita poskan sesuai bahan baku ya, bahan baku, gaji karyawan, termasuk overhead pabrik, rekening listrik dan segala macam. Dan kapan produk itu jadi dan siap didistribusikan sehingga kembali menjadi modal kerja lagi. Jadi perputarannya ya, perputaran dari kegiatan operasional tersebut. Jadi kalau misal kita memproduksi suatu barang yang nilainya 1 juta, harga pokok termasuk marginnya, nah kita punya eh, apa perencanaan secara matang kapan produk tersebut kembali ke kita berbentuk modal kerja lagi ya yaitu bisa berbentuk apa pembayaran pelunasan dan segala macam bukan sebagai piutang ya kalau misal
kita produksi, biaya-biaya yang timbul totalnya 1 juta, terus kita distribusikan kembalinya itu 1 juta, nah itu perputaran bisnisnya jalan. Tapi kalau kembalinya itu 800 ribu, yang 200 ini masih nyangkut di pelanggan misalnya, ya itu berarti perputaran perusahaannya ada kendala, ya. Makanya setiap perusahaan itu punya batas toleransi. Kalau kembalinya 800, apakah masalah atau tidak? Karena bagaimanapun juga di periode berikutnya atau di bulan berikutnya, perusahaan akan membelanjakan modal tersebut untuk belanja bahan mentah lagi. Kalau 800 tersebut bisa dibelanjakan modal lagi, atau modal tersebut dibelanjakan material lagi, tidak ada masalah, ya nggak ada masalah berarti. Tapi umumnya perusahaan itu pasti punya target untuk pelunasan atau pembayaran transaksionalnya itu sesuai dengan perencanaan di awal. Jadi meskipun ada pos cadangan kerugian piutang misalnya 200, ini juga nggak dimasukkan sebagai eh, kerugian, tapi memang cadangan, ya. Ini yang mungkin tiap perusahaan itu akan memiliki konsep yang berbeda-beda, tapi secara teori itu penting, ya. Perputaran selama perusahaan beroperasi itu penting, ya. Itu poin kedua. Poin ketiga, bagaimana perusahaan tersebut mengalokasikan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau ibaratnya 10 bulan. Bagus kalau semisal perencanaan, biaya, anggaran semuanya itu terpenuhi dengan baik. Jadi kita punya 2 bulan yang ibaratnya keuntungan kita. Ya kita nggak kerja tapi 2 bulan ini bisa bisa berputar atau perputaran modalnya itu bisa dinikmati oleh perusahaan, ya. Nah, ini penting. Modal kerja ini hitungannya kurang dari 1 tahun atau kurang dari 12 bulan kita sudah melakukan transaksi sesuai dengan target yang diberlakukan, ya. Nih, dana yang dialokasikan diharapkan kurang dari 12 bulan itu sudah memberikan margin yang cukup atau margin yang sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Nah, 2 bulan biasanya di beberapa industri 2 bulan ini keuntungan yang bersifat pasif, ya. 2 bulan ini keuntungan yang bersifat pasif yang nggak diapa-apain, secara keuntungan ini bisa dilakukan untuk investasi pemodalan berikutnya. Ya, kalau di beberapa perusahaan besar atau hampir banyak perusahaan besar yang TBK, go public, mereka 2 bulan tersebut modal yang harusnya dikelola untuk beroperasi dan segala macam, mereka gunakan untuk investasi di perusahaan lain, ya. Mungkin saya pernah sharing tentang banyak perusahaan-perusahaan lokal yang pemodalannya itu dimiliki oleh asing. Nah, itu pun terjadi di Indonesia. Pemodalannya itu digunakan untuk, ya, membelanjakan aset keuangan misalnya, meskipun perusahaan itu sudah perusahaan TBK, ya, ada modal yang tidak bergerak. Nah, itu bagi perusahaan itu akan jadi concern, ya. Jadi kok ada modal tapi modalnya nggak kepake, ya. Apa nih yang perlu dilakukan? Karena semua kegiatan operasional sudah ada posnya, ya. Ya, perusahaan tersebut akan membelanjakan aset keuangan perusahaan lain, ya. Jadi nggak masalah. Perusahaan membeli saham perusahaan lain itu tidak masalah. Nah, ini modal kerja berikutnya. Ya, dana yang dipergunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari tersebut modal kerja, working capital. Ya, jadi nggak selalu tentang belanja modal, ya, nggak selalu tentang bahan mentah, membayar gaji dan segala macam. Ada investasi-investasi lain yang berhubungan dengan aset keuangan, ya. Contoh contoh seperti yang saya sampaikan tadi, perusahaan membeli saham perusahaan lain, ya itu nggak masalah, ya. Ya bagus kalau memang ternyata perusahaan yang sahamnya dimiliki itu ternyata bisa bekerja sama dengan perusahaan kita misalnya. Jadi saling bersinergi. Kita butuh bahan baku yang harganya kompetitif, kita ngambilnya dari perusahaan tersebut. Nah, ini konsep modal kerja pada manajemen keuangan, pemahaman yang paling basic itu tentang ini, teman-teman, ya. Bahan mentah, bayar gaji dan semuanya termasuk perputaran dan khususnya dana dialokasikan kurang dari
1 tahun ya. Ya kalau kalau yang pernah saya lakukan di tempat saya itu 10 bulan. 10 bulan itu menurut saya sudah cukup ya. Dan itu pun saya nggak lakukan setiap tahun teman-teman ya. Jadi saya coba trial ya. Secara teori bagaimana, terus dipraktekkan di lapangan bagaimana ya. Tuh.